hari ini, insya Allah Ustadz Oka akan menyampaikan dengan tema kajian rasa khawatir. Nah, semua manusia pasti punya rasa khawatir. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Oka. Untuk pada pagi hari ini, sampai dengan nanti kira-kira sekitar jam 9, acara akan dipandu juga oleh Kang Adem. Ya, untuk berikutnya, Kang Adem silahkan lanjut. Pak Oka juga sudah di room. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut, Pak. Terima kasih, Kang Teddy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ucapkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian dari Majelis Ridhoallahnya dari Ustadz Oke Setiawan. Baik, di pagi hari ini, alhamdulillah dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan nikmatnya yang masih kita nikmati sampai pagi ini. Nikmat kita nikmat sehat, nikmat kita masih bisa sahur ya, nikmat masih bisa menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu hal yang patut harus kita syukuri. Lebih seperti itu. Dan tema pagi ini adalah bagaimana cara mengatasi rasa khawatir ya, yang dimana memang rasa khawatir ini apalagi dengan keadaan sekarang yang memang sedang berjangkit ya, COVID-19 gitu atau alias virus corona. Nah, kekhawatiran tuh ada di mana-mana. Gitu. Baik, Ustadz Oke, sudah siap Ustadz Oke? Baik, sudah Kang Adem, bisa kita langsung. Ya. Baik, silakan kita akan mulai kajiannya. Mangga Ustaz Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih yang telah hadir. Kita akan mengkaji tentang seperti biasa ilmu kehidupan, yang dimana pasti Bapak Ibu suka tidak suka, terima tidak terima, sudah dilahirkan ke muka bumi ini, dan nanti pun akan mati tergantung umur masing-masing. Berarti suka tidak suka hidup ini harus kita jalani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dan kita akan bersyukur bersama-sama. Kita akan bersyukur dulu, lalu setelah itu membaca sholawat Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang Adem, suara saya jelas Kang Adem? Sangat jelas sekali, Ustaz. Oke, kalau udah jelas, jadi mari. Hari ini kita akan membahas tema ya, kehidupan sehari-hari, bahwa sebenarnya kalau kita renungkan ya, mau diterima tidak terima, kadang-kadang kita di dalam menjalani hidup tuh kadang-kadang khawatir, kadang-kadang tenang, kadang-kadang bahagia dan lain-lain. Betul ya Kang Adem ya? Nah, sekarang saya mau nanya kepada Kang Adem ya, sebagai sparring partner saya di dalam diskusi, mewakili semua jamaah. Kang Adem tuh kalau saya tanya, Kang Adem tuh hidup di dunia tuh ingin dalam kondisi tenang atau kondisi khawatir? Ayo. Pengennya ya pasti dalam kondisi tenang. Oke, berarti saya yakin semua yang hadir di sini pun pasti ingin di dalam menjalani hidup itu dalam kondisi tenang. Nah, cuman kenyataannya, ya sekarang saya akan bicara kenyataannya. Kenyataannya tapi di dalam menjalani hidup kadang-kadang kita bisa tenang, kadang-kadang kita khawatir. Nah sekarang saya mau nanya, yang menyebabkan, ya nggak usah semua, yang menyebabkan Bapak Ibu itu hidup dalam kondisi khawatir itu apa sih? Nah, itu dasarnya sebelum kita melangkah. Ya. Ya. Khawatir itu yang paling umum ya. Yang paling umum itu adalah khawatir akan kekurangan atau nggak dapat sesuatu besok hari misalnya. Oke, berarti kan salah satunya. Kalau saya simpulkan kan orang khawatir itu karena dia memikirkan masa depannya kan, betul nggak? Ya, betul. Misalnya contoh, saya melamar kerja, lalu saya dipanggil interview, kan begitu ya? Nah, setelah interview, setelah melakukan beberapa tes, apa yang biasanya kita khawatirkan? Yang khawatirnya itu kita tidak lulus tes. Ya, artinya kan biasanya orang khawatir itu adalah memikirkan tentang apa yang terjadi ke depan atau memikirkan hasil apa yang akan kita dapat. Betul?
Jadi kalau Betul. saya simpulkan semua, ternyata manusia, orang khawatir itu adalah gara-gara dia memikirkan hasil apa yang akan terjadi. Apakah nanti sesuai atau tidak sesuai. Jelas Bapak dan Ibu ini ya? Jadi Ya. kebanyakan orang mengkhawatirkan sesuatu itu diawali dari apa? Dari cara berpikirnya adalah tentang nanti saya dapat apa, nanti hasilnya apa. Sehingga secara tidak sadar orang akan digiring terus menuju kekhawatiran. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, karena memang temanya di sini adalah kita hidup supaya jangan khawatir, minimal kita dengan kajian ini akan mengurangi rasa khawatir itu supaya tidak berkelanjutan. Karena saya mau nanya kepada Kang Adam atau kepada Pak Teddy ya, kalau Bapak Ibu ditanya, pasti tadi kan tidak ingin hidup dalam keadaan khawatir, ya. Ya. Tapi kenyataannya sadar tidak sadar kita sering digiring lama-lama menjadi khawatir. Hal yang paling dasar misalnya kenapa masalah saya tidak selesai-selesai. Itu kan sudah akan menjadi kekhawatiran. Dan itu sangat enak ditangkap iblis kalau orang-orang seperti itu, sehingga akhirnya di dalam menjalani hidup yang ujung-ujungnya adalah tidak percaya kepada janji Allah. Kan begitu ya Kang Adam ya? Betul sekali, Tan. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kalau kita tidak ingin khawatir, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau yang tidak ingin khawatir sih ya balik lagi dengan materi yang kayak kemarin ya. Kita bertawakal aja gitu ya. Oke. Terus menerima Kalau segala. Kalau kita tidak ingin khawatir, tadi kan rumusnya orang khawatir itu kan memikirkan ke depan. Gara-gara di depannya Hasil, ya. takutnya hasilnya sesuai dan tidak sesuai. Jadi kalau kita simpulkan, kenyataan orang khawatir itu gara-gara memikirkan hasil kan? Betul. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya, berarti kalau kita tidak ingin khawatir, apa yang harus dilakukan? Jangan mikirin hasilnya. Jangan memikirkan hasil, kan gampang, Kang. Masa sih lupa? Ya kan? Jadi orang itu aneh, ya kan? Orang itu lucu. Ingin tidak khawatir menjalani hidup, tapi mikirin hasil. Ya nggak akan ketemu, Kang, selama sampai nanti kita mati pun, kalau cara berpikirnya seperti itu. Berarti sekarang harus ada yang kita rubah pola mindset kita. Apa? Oh, saya itu tidak boleh memikirkan hasil. Kalau saya memikirkan hasil, pasti ujung-ujungnya saya khawatir. Jelas ini Bapak Ibu ini? Bapak Ibu sakit. Kalau Bapak Ibu mikir, aduh saya sembuh atau tidak, pasti dalam menjalani prosesnya, Bapak Ibu akan stres, pasti Bapak Ibu akan bingung. Bahkan nanti kesal, kenapa ya kok saya nggak sembuh-sembuh? Kan begitu nanti. Dalam menjalani ujian, kenapa ya kok ujian saya nggak selesai-selesai? Akhirnya apa? Bapak Ibu selalu memikirkan yang di luar urusannya. Gitu loh Kang Ada. Jelas? Sebelum saya nanti kupas bagaimana langkah-langkahnya supaya kita di dalam menjalani hidup tuh bisa tenang. Akhirnya kekhawatiran itu hilang. Akhirnya setan dan iblis mudah-mudahan tidak bisa menggoda. Berarti sekarang pertanyaan kedua, betul nggak khawatir pun ada unsur bisikan dari setan? Betul nggak Kang Adam? Iya, sepertinya iya, Tan. Sepertinya memang iya, karena setan memang menginginkan kita hidup dalam kondisi selalu khawatir. Yang tadi saya bilang, ujung-ujungnya tidak yakin, tidak percaya kepada Allah. Nah, tadi saya bilang, kalau ingin tidak khawatir berarti kita harus fokus di dalam proses ikhtiarnya saja. Ya, baik, kita buktikan ya. Setan dan iblis bisa nggak mengganggu kepada orang-orang yang tidak memikirkan hasil atau yang namanya tawakal. Pak Teddy bantu saya, kita buka surat 16 ayat 99. Nah, ini ayat awalnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau khawatir, pasti Bapak Ibu mikirin hasil. Udah begitu aja. Rumusnya gampang kok. Surat Jadi kalau Bapak Ibu tidak An-Nahl ingin khawatir ya jangan. 16 ayat 99, Pak. 99. Sungguh, Coba silakan. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nah, benar kan Kang Adam ya? Jadi di sini Allah berfirman, setan tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa membisikkan kekhawatiran di dalam perasaan dada dan pikiran kita.
kalau kita bertawakal. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu tahu mana urusan kita sebagai manusia, mana urusan Allah sebagai Tuhan kita. Saya mau nanya, Kang Adam, dari pembahasan tadi, ya, urusan kita sebagai manusia itu apa sih, Kang, di dalam menjalani proses hidup ini? Sesuai yang tadi saya Urusannya sampaikan. ya, urusannya kita itu kan satu ya, memang harus menjalani dan Oke, menerima, betul. Terus? ya melaksanakan, ya, Oke, beribadah baik. gitu ya. Oke. Dan Baik, tidak urusan memikirkan kita hasil. itu ya, biar saya jelaskan ya. Urusan kita itu di dalam tadi proses menjalani ujian, urusan kita tuh hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Hanya tuh satu atau dua, Kang. Satu. Ah, berarti tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Punya masalah sakit, terima, jalani. Semaksimal mungkin silahkan berobat. Tapi tugas kita hanya berikhtiar. Boleh nggak mikirkan sembuh dan tidaknya, Kang? Jangan. Kenapa jangan? Karena sembuh atau tidaknya itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Iya. Ngapain mikirnya bukan urusan saya? Benar ya? Karena Betul. itu urusan Allah. Nah, Bapak Ibu percaya kan Allah Maha segalanya kan? Maha pemberi keputusan kan? Iya, betul sekali, Tan. Ya udah kalau percaya serahkan kepada ahlinya. Tugas kita maksimal ikhtiar. Maksimal ikhtiar itu supaya sembuh atau hanya menjalankan perintah Allah? Menjalankan perintah Allah. Kenapa nggak boleh mikirin supaya sembuh? Karena ya itu goib ya, sembuh atau tidaknya. Bukan urusan saya. Kan jelas itu. Loh, kan tadi makanya ayo. Bapak Ibu ya, saya kenapa kupas ini? Biar Bapak Ibu tuh ngerti di dalam menjalani hidup itu ada yang namanya urusan Allah, ada yang namanya urusan manusia. Urusan kita sebagai manusia hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiarnya pun hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan menentukan hasil. Jelas Kang Adam ini? Jelas sekali, Tan. Kalau Bapak ya, jelas ya? Baik. Jelas. Kalau Bapak Ibu fokusnya hanya berikhtiar, tinggal nanti bagaimana ikhtiar yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kan begitu saja kan nanti kan? Iya, betul. Sekarang pola berpikirnya hati-hati ya, bahwa yang namanya hasil, yang namanya keputusan apapun itu adalah wewenang Allah. Sudah, nggak usah ikut campur. Tugas kita berikhtiar sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ya. Baik. Coba Pak Teddy bantu saya lagi Pak untuk memperkuat satu poin ayat lagi. Surat 28 ayat 88 tentang bahwa hasil itu adalah ketetapan Allah. Silakan Pak Teddy. Surat Al-Qasas ayat 88. Ya, silakan Pak. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Jadi Kang Adam boleh ikut-ikutan Kang? Enggak boleh. Awas ya, kita komit ya. Jadi tugas kita menjalani hidup ini, ikhtiar semaksimal mungkin, selesai. Hasilnya itu kembali kepada terserah Allah. Mau selesai masalah ini minggu ini, bulan depan, setahun lagi, terserah Allah. Yang penting kita menjalani ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, kira-kira menurut Kang Adam kalau kita sudah bagi itu urusan Allah adalah menentukan hasil, urusan kita hanya ikhtiar. Kira-kira jadi stres nggak Kang? Enggak. Enggak, karena memang kita ngurus urusan kita sendiri. Allah biarkan dengan urusannya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi diluruskan, oh baiklah kalau gitu. Kalau saya tidak ingin khawatir, berarti saya tidak usah mikirkan hasil. Kalau ingin khawatir, silahkan memikirkan hasil. Tapi kalau seperti itu pun nggak ada gunanya. Karena kita memikirkan yang bukan urusan kita. Ya, baik. Terakhir ayatnya, sebelum kita masuk ke metodenya. Menurut Kang Adam, keputusan Allah tuh
untuk kebaikan kita atau membuat kita menderita, Kang? Untuk kebaikan kita. Baik, benar ya? Mari Iya. kita buktikan ya. Pak Teddy bantu surat 50 ayat 29. Ya. Betul tidak? Ketetapan keputusan Allah itu memang untuk kebaikan kita. Kalau memang kebaikan kita, kenapa mesti khawatir hasilnya tidak sesuai ya? Kan untuk Iya. kebaikan kita ya. Nah udah. Gitu lah. Surat Pak. Al-Kahf ayat 29. Baik, apa kata Allah? Keputusanku tidak dapat diubah. Dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Nah, jelas ya Kang Adam ya. Jadi nanti keputusan apapun selama memang kita fokusnya hanya menjalankan perintah Allah, itu pasti sudah fix. Tidak dirubah, tidak bisa dirubah. Tapi Allah tidak akan menzolimi kita. Jadi nanti keputusan apapun yang Allah berikan kepada kita, berarti itu pasti keputusan yang terbaik. Nah, jadi boleh nggak masih mikirin khawatir hasilnya tidak sesuai? Boleh nggak Bapak Ibu? Kang Adam? Nggak boleh. Karena itu yang terbaik. Baik. Yang terbaik itu harusnya kita terima dengan cepat atau dengan emosi? Dengan cepat. Nah, cepat karena yang terbaik. Kalau tidak mau menerima malah mengeluh, berarti kurang ajar. Menolak yang terbaik. Baik. Sip lah kalau gitu ya. Nah, sekarang mari kita ke prosesnya. Paham ya? Jadi hasil udah itu urusan Allah, keputusan itu urusan Allah. Sekarang kita belajar di prosesnya bagaimana dalam menjalaninya yang kadang-kadang khawatir, kadang-kadang tenang, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang tenang. Ini supaya menjadi kita terbiasa nanti menjadi tenang. Saya mau nanya Kang Adam ya. Sebenarnya kalau kita renungkan, orang khawatir itu kan karena tidak percaya jaminan Allah kan? Iya. Coba misalnya gini. Misalnya Kang Adam punya hutang 500 juta. Ya, Kang Adam pusing. Tiba-tiba datang saya. Terus saya bilang, Kang Adam tenang. Nanti masalah hutang 500 juta beres, saya lunasin. Jadi tenang nggak dari yang pusing? Jadi tenang lah. Nah, kenapa Kang? Ya karena problematikanya utangnya itu ada yang mau bayarin. Nah, ada yang menjamin bahwa Menjamin. masalahnya diselesaikan. Baikkan. Setuju Kang Adam ya? Jadi Ya. kata kuncinya itu ya. Jadi Ya. ketika kita ada yang menjamin, pasti kita itu akan percaya diri, akan tenang di dalam menjalani permasalahan-permasalahan hidup. Nah, mari kita lihat sekarang. Ya, ini proses jaminnya, ayat-ayatnya. Apakah Allah itu sudah menjamin semua kebutuhan, semua ujian kondisi hidup kita di dalam menjalani hidup? Ya, siap lagi Ustaz Teddy ya? Kita buktikan dulu. Setelah itu kita akan belajar bagaimana proses menjalani. Ini jaminannya dulu ya. Silakan Ustaz Teddy buka surat 3 ayat 2. Apakah Allah itu sudah menjamin? Surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ayo. Kang Adam, saya mau nanya. Menurut Kang Adam, ini Allah berfirman terus-menerus tuh mengurus kita tuh apa maksudnya, Kang? Terus-menerus mengurus hidup itu berarti terus-menerus menjamin. Wah, tahu ayat ini? Iya. Barusan diperdengarkan Pak Ustaz Teddy. Loh, enggak harusnya tahu lah. Ayo, saya mau nanya, Bapak Ibu harusnya tahu ayat ini? Udah lama tahu Ustaz, cuman nggak sadar. Udah lama lah harusnya. Berarti kalau benar Kang Adam ngomong setiap hari, setiap detik itu berarti Allah tuh mengurus kita. Berarti Allah tuh menjamin dong. Ayo. Iya. Menjamin semuanya kan? Iya. Hal yang paling gampang udara lah. Allah pasti jamin nggak mungkin kita kekurangan udara kan? Kecuali misalnya sakit dan lain-lainnya. Coba kata itu. Nah, lihat. Surat 3 ayat 2, di sini Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Oh, sering lupa. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, saya juga Allah sering tidak ada kok. Tuhan selain Dia yang maha hidup, ya, dan yang terus-menerus mengurus makhluknya.
Percaya nggak Bapak Ibu ini, ayat ini? Percaya dong. Berarti kalau Allah terus-menerus tuh dari awal datangnya ujian, ya, awal datangnya ujian, lalu dalam menjalani ujian, sampai nanti ujian selesai, Allah tuh terus mengawasi kita nggak, Kang? Iya, terus-terusan lah. Lah kalau memang kita merasa diawasi Allah, kira-kira untuk khawatir tuh harusnya boleh nggak? Harusnya emang nggak boleh. Wajar nggak kalau kita menjalani masalah hidup itu jadi khawatir kalau begitu? Wajar nggak? Ya kurang ajar itu mah, nggak wajar, Pak. Bapak Ibu selama ini dalam menjalani ujian hidup itu wajar atau kurang ajar? Kebanyakan kurang ajar. Padahal Allah bilang kan, Iya. coba saya mau nanya Kang Adam. Kalau saya yang jamin sama Allah yang jamin, Kang Adam percaya yang mana? Ya harusnya percaya Allah dong, harusnya itu Oh yang utama. iya, masa saya jamin 500 juta pun Kang Adam langsung tenang. Ini Allah nggak tenang. Cuman gara-gara Allah nggak kelihatan kan? Iya. Tinggal nanti meyakininya bagaimana. Makanya kita harus beriman kepada Allah itu kan. Jadi orang khawatir, orang bingung itu gara-gara pertama tidak percaya jaminan Allah. Tapi saya percaya enggak kalau khawatir. Ya kan? Tidak percaya atau tidak yakin kepada jaminan Allah. Makanya saya melihat, mengupas ke Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah firman Allah dan pasti benar. Kalau Allah sudah bilang menjamin, kira-kira benar nggak janjinya? Ya benar lah. Baik, Maha Pak Teddy benar. buka surat 10 ayat 55. Saya cegat-cegat dulu biar nggak ada tapi nanti. Makanya pelan-pelan kan. Dari awal proses sampai nanti pas akhir menjalani ujian. Ya. Masa Surat Bapak Ibu Yunus, bertahun-tahun khawatir terus. Surat 55. Yunus ayat 55. Silakan, Pak. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah Terus? janji Allah itu benar? Tetapi Nah, kan Allah kebanyakan nanya kan mereka kepada kita kan? tidak mengetahui. Oh, Kang Adam. Jadi kalau Ya. Allah bilang terus-menerus mengurus makhluknya itu, Allah udah bilang, pokoknya janji saya benar. Perlu dipertanyakan janji Allah? Enggak lah. Oh, kurang ajar ya. Iya. Nah, yang kedua Pak Teddy, biar proses menerima masalah itu tenang. Silakan buka Pak Teddy surat An-Nisa ayat pertama, tapi baca yang bawahnya aja Pak. Oke. Silakan. Karena panjang itu. Yang bawahnya aja Pak. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, apa itu maksudnya Kang Adam? Ya menjaga dan mengawasi. Itu yang menjamin. Nah, ayo kurang apa lagi? Harusnya kok hidup masih khawatir itu kan kebangetan kan? Loh kalau Iya. Al-Quran aja nggak percaya, mau percaya lagi kemana? Gitu loh Pak. Ya kan? Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Jadi ketika ibu terpuruk, ketika ibu sedih, ketika ibu merasa sudah kemana lagi, Allah tuh mengawasi tetap kok. Tetap akan Allah awasi. Dan ibu tidak akan luput dari pengawasan Allah. Makanya hati-hati dalam bersikap. Karena sekecil zarah pun semua dipertanggungjawabkan. Gitu. Kira-kira mengeluh itu membuat Allah senang atau membuat Allah benci? Kalau orang mengeluh. Allah benci dan dia lebih tepatnya menjengkel. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, ayolah, marilah. Sekarang Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Karena Al-Quran itu petunjuk untuk kita dan kita yakin dengan Al-Quran, mari kita jalani. Kita praktekkan ayat-ayat Al-Quran, jalani sudah. Gitu loh. Perlu berpikir nggak? Ya kalau misalnya ayatnya sudah jelas ya tinggal dijalani. Kalau belum jelas nanti tinggal diskusi kan. Karena ayat Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat yang tadi saya jelaskan kan jelas semua ini kan. Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Allah menjaga dan mengawasi kita. Janji Allah benar. Kan itu jelas itu. Jadi harusnya Bapak Ibu tidak ada alasan Bapak Ibu menjadi pusing atau menjadi bingung. Karena Allah sudah menyampaikan semua itu. Nah, betul, memang harus nggak usah banyak mikir. Lah mikir ngapain petunjuknya udah ada, kecuali petunjuk nggak ada silahkan mikir. Ayo, Kang Adam misalnya, saya udah kasih tahu, Kang Adam nanti dari rumah
belok kanan, belok kiri, lurus, mentok, ketemu pertigaan, belok kiri, nah itu rumah saya. Perlu mikir atau ikuti saja? Ikuti aja. Ya kan udah ada petunjuknya. Kecuali misalnya kita hidup belum ada petunjuk, silakan mikir sekreatif mungkin gitu loh Pak. Jadi kebanyakan orang pusing itu kenapa Kang Adam kalau dari pernyataan saya tadi? Khawatir, nggak Ya, percayaan, terlalu kreatif. terlalu kreatif. Kan udah ada petunjuk kan? Petunjuk Iya. udah ada, Al-Quran tinggal difahami, lalu dijalani, sudah. Kenapa masih pusing? Kecuali Allah pas kita hidup tidak menurunkan petunjuk Al-Quran, itu beda ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti menjalani ujian, yang benar itu mengikuti saja petunjuk dari Allah atau perlu mikir? Ya, nggak perlu mikir sih. Ya ikutin Jalan. aja kan? Nah, Iya, itu kan? ikutin aja petunjuknya. Iya. Kecuali kita punya petunjuk yang lain, gitu. Ya. Nah, untuk mengikuti petunjuk memang di sini perlu iman atau keyakinan. Makanya kemarin pembahasannya kemarin itu saya bilang, pokoknya nanti kalau ada ayat-ayat Al-Quran bertolak belakang dengan pola berpikir kita, dengan logika kita, maka yang dikalahkan yang mana Kang Adam? Al-Qurannya Logika atau berpikir kita. Nah, logika berpikir kita, disitulah yang namanya beriman. Beriman itu ketika sesuatu yang di luar logika kita, tapi ayat Al-Quran mengatakan itu, gitu loh. Paham ya? Nah, jadi sekarang tadi ada 3 poin yang harus saya sampaikan. 1, Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua, ternyata Allah pun berjanji akan menjaga dan mengawasi kita. Dan janji Allah itu pasti benar. Jelas? Berarti Allah sudah menjamin kita di dalam menjalani kehidupan ini. Berarti Bapak Ibu tinggal menjalani. Menjalani di mana? Di relnya Allah, yaitu di jalan yang lurus. Sesuai surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Jadi fokus Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya masalah itu, fokuslah langkah demi langkah mengikuti petunjuk Allah. Kan begitu Kang Adam ya? Iya. Nah, baik. Sekarang pertanyaan saya. Tadi saya sempat mengupas bahwa orang khawatir itu gara-gara memikirkan hasil. Padahal dia pun tidak bisa tahu hasilnya apa, yang terbaik atau tidak apa. Tapi yang dia yakini hasil keputusan Allah itu tidak akan menzolimi dirinya. Kan begitu ya Kang Adam ya? Oke, sekarang saya mau nanya. Berarti kalau kita renungkan, manusia itu mampu nggak kalau seperti itu menentukan hasil? Kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan. Tidak. Nah, berarti manusia tuh tidak mampu kan? Tidak. Betul? Betul Kalau sekali. tidak, betul. Kalau memang tidak mampu, ya, dalam menentukan hasil, ya, berarti harusnya kita tuh khawatir atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Benar jawabannya. Kenapa tidak? Benar. Ya, tidak kan karena udah hasilnya sudah ada yang menentukan. Loh, karena tidak mampu kan? Karena tidak mampu, nanti Loh, hasilnya kalau sudah ada tidak- yang menentukan. Kalau tidak mampu apa yang dikhawatirkan? Iya. Contoh. Loh, kalau tidak mampu apa yang dikhawatirkan? Contoh misalnya, Kang Adam misalnya mau tinju sama Mike Tyson. Iya. Khawatir kalah nggak? Enggak, udah pasti kalah. Kenapa? Lah, jelas gini. Benar nggak? Iya. Kang Adam mau tinju sama Mike Tyson. Kang Adam tahu, wah ini pasti kalah. Terus khawatir, kan lucu nggak? Lucu. Lo pasti kalah, apa yang dikhawatirkan? Loh, aneh kan? Kecuali Kang Adam punya sedikit kemampuan, mudah-mudahan dengan sedikit kemampuan ini bisa mengalahkan Mike Tyson, kan itu boleh khawatir. Tapi ini kita sudah tahu, kita tuh tinju sama Mike Tyson pasti kalah. Terus kita khawatir kalah. Aneh nggak? Paham Kang Adam? Yap. Manusia itu tidak punya daya dan upaya. Tidak mampu untuk menentukan hasil. Khawatir masalah hasil. Lucu nggak? Sangat lucu. Karena dasarnya memang kita tidak punya kemampuan untuk menentukan hasil. Kang Adam dan jamaah yang lain tuh selama ini lucu atau wajar sih? Sangat lucu. Iya kan? Kecuali kita punya kemampuan, itu beda ya. Kecuali Iya. kita punya sedikit kemampuan untuk menentukan hasil, silahkan.
Loh kenyataannya kita tidak mampu kok. Makanya Allah bilang la haula apa yang sering ngomong wala quwata illa billah. Jadi manusia yang benar itu mampu atau tidak mampu? Manusia yang benar itu adalah manusia yang tidak mampu. Nah, berarti kalau manusia merasa mampu benar atau salah? Berarti itu adalah manusia lucu. Udah. Nah, kan jadi harusnya iya ya. Allah udah bilang saya itu memang tidak punya kemampuan. Lah tidak punya kemampuan kok khawatir? Apa yang dikhawatirkan dong tidak punya kemampuan? Berarti apapun nanti yang terjadi, hasil apapun, keinginan kita terwujud tidak terwujud, perlu nggak kita khawatir? Tidak. Ya tidak loh, tidak mampu. Apa yang dikhawatirkan? Gitu loh Kang Adam. Nah sekarang pertanyaan saya kupas lebih real. Berarti ketika kita memikirkan kapan masalah saya selesai, berarti kita tuh masih punya sedikit kemampuan atau merasa tidak mampu kalau pertanyaan begitu. Kok masalah saya tidak Kalau selesai? merasa satu apa gimana Tat? Itunya? Kalau merasa kok masalah saya nggak selesai. Kok itu tuh berarti kita tuh masih punya sedikit kemampuan atau sebenarnya kita tuh merasa tidak mampu? Masih merasa punya sedikit kemampuan kalau kayak Ya. gitu. Makanya setan ngambil itu. Kalau kita sudah merasa tidak mampu, mau selesai tidak selesai terserah Allah kan. Yang penting tugas kita ikhtiar saja menjalani petunjuk kan. Kan itu maksudnya. Iya. Nah, hati-hati. Jadi harusnya ternyata kalau saya simpulkan lagi lebih dalam menjalani proses ujian, orang khawatir itu gara-gara merasa mampu. Nih, contoh, saya kasih analogi ya, Kang Adam biar makin paham. Misalnya saya ngomong gini, Kang Adam ini nggak punya uang nih, saya mau bantu, mau kasih. Terus Kang Adam bilang, oh nggak apa kok, saya masih ada. Jadi nggak saya nolong? Enggak. Ya udah, kamu merasa mampu, sama. Ketika kita berusaha, wah saya harus ikhtiar, harus bisa menyelesaikan masalah. Allah liatin, oh silahkan kalau kamu mampu. Toh kamu nanti ujung-ujungnya minta tolong kepada saya, kan gitu. Makin merasa mampu, Allah makin gejek supaya orang itu benar-benar merasa tidak mampu. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau merasa mampu dengan kekayaannya, merasa mampu dengan kepintarannya, merasa mampu dengan merasa tahu agama, hati-hati pasti Allah tekan supaya Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya makhluk yang tidak mampu. Nah, sampai Allah buat perumpamaan Kang Adam. Pasti Kang Adam juga lucu nih. Coba Pak Teddy buka surat 31 ayat 34. Allah ingin menyadarkan kita bahwa kita tuh tidak mampu apapun. Silakan Ustaz Teddy. 31 ayat 34. Allah sampai buat perumpamaan. Mana ya Pak Teddy ya? Ada. Oh ada. Silakan Pak Teddy. Jadi kalau Bapak Ibu masih khawatir tuh, aduh sayanglah hidup cuman buat pakai khawatir ya. Kacida itu. Iya, ayatnya udah jelas semua kok. Surat 31 ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Baik, Sungguh ini Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui. Oke. Ini tentang Allah memberitahu kepada kita ya Kang Adam ya. Ya. Jadi masa depan, hal yang gaib itu urusan Allah lah. Udah, pokoknya kamu berikhtiar saja ya. Nah, sekarang Allah menjelaskan satu lagi ayat tadi, menjelaskan tentang seberapa lemah kita, bahwa seberapa tidak mampu dalam perjalanan kehidupan ini kalau tidak ditolong Allah. Makanya di surat Al-Ikhlas kita harus bergantung kepada Allah ya. Oke, Pak tadi bantu lagi saya Pak. Kasih perumpamaan surat 22 Al-Hajj ayat 73. Silakan Pak tadi. Surat Al-Hajj ayat 73. Silakan Pak. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Terus? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka,
mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Baik, nanti ya pertanyaannya setelah kajian ini ya, mungkin sejam lah, saya jam 10 nanti kita buka sesi tanya jawab. Coba Kang Adam perhatikan ya, Allah kan kayaknya apa ya, ke kita tuh kayak aduh, sampai buat perumpamannya tuh tanda kutip memukul kita ya. Allah nggak ngasih perumpamaan yang tinggi-tinggi, sampai Allah buat seekor lalat. Ayo, coba bayangkan. Berarti kalau Allah buat perumpamaan sampai seperti itu, kan harusnya kita secepatnya menyadari ya, oh iya ya, kita tuh hidup kalau nggak ditolong Allah mungkin selesai. Semua masalah yang terjadi pun atas izin Allah, berarti Allah Maha Kuasa gitu loh Kang Adam. Artinya itu benar-benar Allah memahamkan kepada kita semua, sudahlah manusia itu cepat-cepat bergantung kepada Allah lah. Karena kita memang tidak punya kemampuan apapun di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kita bisa lakukan adalah maksimal di hadapan Allah, jalani ikhtiar dengan petunjuk Allah, supaya Allah senang, Allah ridho, maka Allah angkat semua permasalahan kita. Jadi fokus kita adalah bukan dengan kemampuan kita, tapi hanya menjalani, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, supaya Bapak Ibu tenang dan tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan. Lihat, Allah sampai bilang, bahkan Allah seekor lalatun, walaupun kita satu seluruh dunia ini berusaha bareng-bareng, ternyata tetap tidak akan bisa menciptakan yang namanya lalat. Ayo, Kang Adam. Nah, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menyadari sekarang sampai hari ini bahwa Bapak Ibu itu tidak mampu, nanti saya takutnya Bapak Ibu terus terjebak, punya masalah pusing. Pusing itu kan punya sedikit kemampuan bagaimana cara menyelesaikan. Sedangkan Allah bilang juga waktu kemarin saya jelaskan ayatnya, Allah yang memberikan permasalahan hidup dan hanya Dia yang bisa mengambilnya. Berarti kan tugas kita memang hanya menjalani perintah Allah saja. Jadi fokus kita itu, oke, sekarang pertanyaan perubahan mindset nih. Berarti fokus kita itu adalah bagaimana supaya masalah kita terselesaikan atau langkah demi langkah menjalani ayat-ayat Allah, Kang Adam? Langkah demi langkah menjalani ayat-ayat Allah. Nah, di situ aja kita fokusnya. Baik, langkah demi langkah, belok kanan, belok kiri. Oh, Allah jamin. Allah menetapkannya tidak akan menzolimi. Masalah itu sesuai kemampuan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Langkah demi langkah kita meyakini ayat-ayat Allah. Sampai Bapak Ibu kaget, ternyata salah saya. Gitu loh. Karena kalau kita mengikuti petunjuk, goalnya harusnya pasti selesai. Namanya petunjuk itu membingungkan atau jelas, Kang Adam? Jelas. Jelas. Kalau membingungkan namanya apa? Teka-teki. Teka-teki silang. Kan? Jadi Al-Quran sudah jelas, ya ikutin aja. Ayo orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau saya punya masalah, mendingan saya ingin ditolong Allah. Perbaiki apa? Pelajaran kita pertama, iman, sabar, sholat. Kan begitu aja kan? Oh, Allah itu akan mencukupkan orang-orang yang bertawakal. Surat 65 ayat 3. Oh, berarti saya nggak usah mikirin hasil. Pokoknya saya ikhtiar. Kan enak kalau begitu. Jadi kita bisa tahu, oh urusan sayanya ikhtiar. Urusan Allah menentukan hasil. Udah. Akhirnya hidup ceria. Gitu loh. Ada nggak di dalam Al-Quran petunjuk untuk menyelesaikan istri cerewet? Ada nggak, Kang Adam? Ada. Ada. Gitu. Tapi kalau Ada. Kang Adam Al-Qurannya ngebukanya bagaimana supaya istri tidak cerewet, dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada. Tapi caranya bagaimana? Caranya tuh, oh istri cerewet itu adalah sarana saya menjadi sabar. Berarti kalau saya jadi sabar, Allah merubah hati istri cerewet. Makanya kita perlu ngaji begini kan, mengupas, memahamkan, dan sampai bisa menjalani nanti. Jelas ya semua ya Bapak Ibu ya? Jadi sekarang sudahlah Bapak Ibu, karena kita sudah tua semua ya, masa bertahun-tahun hidup khawatir terus. Saya takutnya tuh gini Kang Adam, ya. Kita dari dulu khawatir, pas sampai tua kita sadar iya ya, meskipun saya nggak punya pekerjaan tapi tetap diurus Allah. Nanti takutnya pas udah tua nyesel gitu. Sayang kan? Mendingan sekarang yakin aja lah, nanti juga udah tua pasti diurus, kan begitu. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan kupas cara supaya
Bapak Ibu benar-benar bisa menjalani praktek, insya Allah tidak khawatir. Mau saya jelaskan caranya, realnya? Kan itu ayat-ayatnya tadi udah jelas ya. Nah sekarang cara prakteknya supaya Bapak Ibu benar-benar nanti udah yakin saja. Saya contek aja ya, saya contek dari teman saya aja ya. Teman saya di ridho Allah, dia dalam 3 minggu langsung tidak khawatir Kang Adam. Dalam 3 minggu. Nah, penasaran kan? Jadi kalau Bapak Ibu harusnya nggak usah lama lah ya. Gini, teman saya tuh gini. Jadi dulu namanya Pak Dwi. Teman saya itu dulu nggak pernah ngaji. Kerjaan dia itu cuman bengkel serabutan, Kang Adam. Tahu ya bengkel serabutannya yang di pinggir jalan tapi nggak punya bengkel, tapi dia cuman punya las ketok, tapi di situ dikerjainya gitu loh. Jadi serabutan. Nah, karena kepusingan dia atas izin Allah, dia bertemulah Pak Guru Antono, guru saya. Terus Pak Guru ngobrol, Mas Dwi, betul nggak bahwa semua orang tuh hakikatnya punya masalah? Betul Pak Guru. Mas Dwi punya masalah nggak? Punya. Waktu dia bujangan. Kenapa saya pusing Pak? Kerja udah habis-habisan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kata dia. Emang apa? Iya, saya selalu bingung tiap akhir bulan tuh kontrakan bagaimana. Kok saya kerja udah habis-habisan kaya-kaya. Ini gimana nanti saya mau nikah. Kalau saya punya anak gimana nanti makannya. Pusing 7 keliling. Kan itu yang terjadi ya Kang ya. Karena secara hitungan memang tiap hari tuh kata dia nggak cukup gitu loh. Padahal dia hidup-hidup terus. Meskipun nggak cukup tetap hidup gitu loh. Nah akhirnya guru saya bilang gini. Udah Mas Dwi. Daripada Mas Dwi khawatir ya. Tapi kalau misalnya Mas Dwi ingin khawatir nggak apa-apa deh kata guru saya. Coba seminggu ini tolong Mas Dwi silahkan tetap khawatir kata dia ya. Nanti Bu, nanti. Pertanyaan nanti saya jawab. Seminggu ini silahkan Mas Dwi khawatir, silahkan tapi tetap kerja, nanti balik lagi ketemu saya. Oh baik Pak Guru, karena orangnya lugu tuh bukan lutu gunung ya, lugu tuh polos gitu ya. Nah seminggu dia jalani tetap kerja Kang Adam. Tapi dengan kekhawatiran. Jadi aduh nanti gimana makan, aduh macam-macam lah. Nah, minggu depannya dia datang lagi ke guru saya. Mas Dwi gimana? Sehat-sehat. Masih hidup? Masih. Sudah makan? Sudah. Nah, terus akhirnya dia cerita kekhawatiran, guru saya stop. Udah, sekarang Mas Dwi jangan ngomong kekhawatiran. Minggu kedua, sekarang Mas Dwi tolong dablek. Tahu Kang Adam dablek apa? Dablek? Dablek teh kekeh. Dablek tuh nggak usah mikir gitu loh. Ya. Nah, dablek nggak usah mikir mau mati enggak, mau makan atau tidak, kontrakan kebayar atau tidak, nggak usah dipikirin. Tapi tetap kerja. Minggu yang kedua. Oh gitu Pak Guru ya. Jadi minggu pertama nggak apa-apa khawatir. Saya masih tolerir. Sekarang Mas Dwi, minggu kedua jalani hidup, dablek nggak usah mikir, tapi tetap kerja. Kita lihat. Nah, dia jalanin tuh minggu kedua. Jalanin dengan dablek, tetap kerja. Ketemu lagi, datang ke guru saya yang minggu kedua. Ditanya lagi oleh guru saya. Mas Dwi gimana? Sehat-sehat. Sudah makan? Sudah makan. Gimana? Oh iya Pak, alhamdulillah berjalan. Nah, pertanyaan guru saya apa? Dibuat ke minggu ketiga. Sekarang Mas Dwi coba renungkan. Minggu pertama Mas Dwi menjalani hidup dengan khawatir tetap hidup ketemu saya. Minggu kedua pun Mas Dwi menjalani hidup dengan dablek, dengan nggak mikir, tetap kerja, tetap hidup. Berarti sama-sama hidup kan Kang Adam? Iya betul. Kira-kira kalau orang waras, milih yang mana sekarang di minggu ketiga? Khawatir tetap hidup, dablek juga tetap hidup. Pilih yang mana? Dengan dablek aja tetap hidup. Ya udah dong. Berarti sekarang Bapak Ibu pun bisa melakukan itu. Mau khawatir punya masalah tetap dijalani dan tetap hidup. Mau galau pun tetap hidup. Mau tenang pun tetap hidup. Apa perlu 3 minggu seperti teman saya Mas Dwi? Atau sekarang aja diputusin, dablek tetap hidup? Ini sekarang aja. Ya udah ngapain kelamaan, wong sama-sama Tuhan yang sama kan? Paham ini keadaannya? Jadi ternyata Mas Dwi itu mempraktekkan sampai sekarang yakin nggak kurang-kurang. Bahkan waktu itu 2 tahun kemudian dia dikasih pelajaran keyakinan Kang. Apa? Waktu terakhir dia buat bengkel itu, pas waktu ada orang, dalam 1 hari itu dia cuma dapat 20.000. Bayangkan.
Dia bingung kan, buat ongkos pulang juga nggak cukup. Akhirnya dia mikir, kan saya yakin sama Allah, kata dia. Karena saya yakin sama Allah, ini 20.000. Allah kan jamin. Gimana kalau saya kasih ke orang itu, nanti saya mati atau enggak? Saya hari itu makan atau tidak? Sampai kayak gitu, Kang. Dia praktek keyakinan. Pas uangnya cuma 20.000-nya, akhirnya dia kasih, ada pemulung ke sana, dikasih nih, saya ingin praktek apa? Apa yang terjadi? 2 jam kemudian, ada ibu-ibu, mobilnya bannya kempes. Kira-kira kalau ban kempes buat kerjaan montir gampang nggak, Kang? Kira-kira gampang ya? Gampang Nah, banget. benerinnya ban kempes diganti sama ban serep, akhirnya ibu-ibu tuh ngasih 50.000. Oh, kata Mas Di, gini ya cara Allah ngurus saya. Berarti kalau gitu tidak ada alasan, meskipun saya uang pas-pasan, kalau ada orang yang minta dan memang benar-benar butuh, kasih. Akhirnya dia kayak gitu sekarang tuh. Makanya sekarang waktu belum ada pandemi corona ini, dia tuh yang ikut keliling safari kemana-mana, ikut gitu loh. Karena dia udah yakin. Nah, dari pelajaran ini mari Bapak Ibu, toh Bapak Ibu mau menjalani hidup dengan tenang juga bisa, dengan khawatir pun bisa. Tapi kalau sama-sama tetap ujung-ujungnya sama-sama hidup, kira-kira yang benar tenang atau khawatir? Yang benar itu adalah tenang. Tenang, karena tenang itu salah satunya kita percaya juga kepada Allah. Betul. Tenang itu percaya kepada jaminan Allah. Maka separah apapun, seberat apapun masalah hidup kita, insya Allah Bapak Ibu akan mudah nantinya. Karena akan ditolong Allah. Kenapa? Memang Allah berjanji. Bagi orang yang beriman, Allah berjanji akan menolongnya. Tuh. Jadi pusing tidak pusing, masalah tetap dijalani. Hasilnya sesuai tidak sesuai, tetap diterima. Ayo, saya cegat sana sini. Baik, kalau sudah saya jelaskan ini, sekarang silahkan. Ada pertanyaan apa? Nah, sebentar saya cek dulu ya chatnya, Tad ya. Siapa tahu tadi udah ada yang bertanya. Untuk menjalankan jalan Allah, kalau masih ada masalah, suka tidak konsen, bingung, pusing, hehehe, diulang ya Ustadz. Salam Bulia Semarang. Oh, minta diulang katanya. Oh ya nantilah itu mah. Nanti juga pasti ulang-ulang. Oke. Pokoknya ginilah Ibu ya. Kan tadi saya jelaskan. Orang pusing, orang bingung itu kan karena berpikir hasilnya seperti apa kan? Kan begitu kan Kang Adam ya? Betul. Tadi saya jelaskan. Jadi orang bingung, orang pusing itu adalah gara-gara biasanya memikirkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya kan? Iya, betul. Coba kalau nanti Bapak Ibu misalnya tahu nih, menjalani ujian, hasilnya saya pasti lulus dan pasti jadi makin kaya. Kira-kira pusing nggak? Enggak. Nah, berarti sekarang kita kupas. Ya, kupasnya apa? Benar nggak bahwa keputusan Allah itu meskipun tidak sesuai, tapi pasti yang terbaik gitu loh. Oh, ini ada pertanyaan nih, ada statement. Berarti kita menjalani hidup ini kayak bidak catur katanya Ustadz. Oh enggak, karena manusia tetap dikasih pilihan. Ikhtiar ya kan? itu ya. Nah, kan Bapak mau sholat boleh, mau tidak sholat boleh. Betul tidak? Tapi ketika Bapak memilih tidak sholat, Bapak berarti melawan Allah. Yang namanya orang melawan Allah ada konsekuensi. Kalau Bapak ingin mengikuti petunjuk Allah, berarti Bapak harus sholat. Gitu loh Pak ya. Jadi tetap Bapak punya pilihan. Hati-hati ya, bukan jadi kayak wayang nggak punya, karena kita punya keinginan. Nah saya cuma bilang, kalau kita ingin tenang, ingin tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan, ikuti keinginan Allah. Bagaimana cara mengikutinya? Ya ikuti ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ikuti aturan Allah itu apa? Oh, saya nggak boleh memikirkan hasil. Tugas saya hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Kan gitu ya? Oh, kayaknya banyak. Sip, ayo terus silahkan. Nih, ada pertanyaan di atas katanya yang terlewat, tolong di-scroll sebentar. Berarti nanti ada ini Bu, ada rekamannya kok. Nanti saya kirim lah kalau ada yang minta nanti Pak Teddy dikasih ya, Pak Budiman ya. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Galaksi E5. Silakan Ibu Galaksi. Oh, Galaksi. Ibu Galaksi ya. Karena nggak ada namanya Pak Ustadz. Iya. Pak Oke, gimana kalau di luar sana seringkali para ahli apapun suka memprediksi situasi sesuai dengan keahliannya. Dan banyak orang yang merasa khawatir karena pemberitaan para ahli-ahli tersebut.
Baik. Saya mau nanya dulu lah ke orangnya lah, kalau ahlinya nanti ya. Ya. Kok Ya. ibu, bapak mau khawatir juga emang bisa apa sih? Misalnya contoh, menurut para ahli nanti akan muncul badai. Emang Ya. bapak ibu bisa nolak? Kan enggak kan? Yang bisa bapak ibu lakukan antisipasi saja supaya tidak kena badai, diam di rumah misalnya kan. Kok khawatir tidak khawatir juga badai pasti datang gitu loh. Artinya Ikhtiar aja kalau ya, Kak. sudah, nah jadi ngapain dikhawatirkan yang memang misalnya kayak gini lah, saya mau keluar nih, mendung, aduh khawatir hujan. Lah mau khawatir tidak khawatir juga kalau mau hujan mau apa? Yang kita bisa lakukan makanya antisipasi apa yang harus kita lakukan. Sama ujian. Kita mau terima tidak terima kan tetap Allah kasih kan Kang Adam ya? Iya. Emang kita boleh kan nggak bisa. Berarti apa? Yang kita antisipasi adalah bagaimana menyiapkan ketika ujian itu datang. Oh, harus menerima. Sok saya mau nanya ke Kang Adam, kenapa ujian dari Allah tuh harus kita selalu terima? Kenapa harus diterima kan? Ya supaya kita naik derajat. Nah, kalau kenapa kita harus menerima? Loh, Kang Adam tuh kalau diuji tuh ingin lulus atau tidak? Ya pengen lulus. Loh, kalau ingin lulus berarti soalnya diterima dulu atau tidak diterima? Harus diterima dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, rumusnya itu harus nerima soal. Banyak nggak Kang? Orang ingin lulus nggak mau nerima soal. Banyak banget. Nah, aneh kan? Iya. Nah, makanya inilah Bapak Ibu tuh hidup tidak mengikuti petunjuk tuh begitu. Padahal Allah bilang kalau ngasih ujian itu harus kita terima. Nah, jadi jelas ya untuk kasus yang itu. Nah, untuk para ahlinya, memang manusia itu Allah izinkan silahkan berencana, planning kan silahkan ya. Tapi harusnya mereka pun harus yakin kalau itu rencana tidak sesuai dengan rencana yang sudah misalnya kita sepakati atau direncanakan, itu pun tetap yang terbaik. Oke, pakai ayat pamungkas Pak Teddy. Ini kalau masih bingung, surat Al-Baqarah ayat 216. Silakan Pak Teddy, dibuka. Al-Baqarah ayat 216. Kan orang khawatir itu karena tidak sesuai keinginannya saja sebenarnya. Simpelnya kayak gitu sebenarnya. Makanya khawatir tidak keinginannya terwujud. Kan salah itu, udah tidak mampu, khawatir. Nah ini ada rekamannya tuh yang kakak iparnya katanya. Seperti itu. Oh, ya. Ya. Coba. Nanti minta rekaman ininya aja tuh ada di Facebook Ya. kalau nggak salah mungkin ada ya. Ada di Facebook juga ada. Iya, Ini kakak kan di iparnya Facebook live streaming diminta juga. untuk nonton aja Ibu. Ya. Coba Pak tadi Al-Baqarah 216. Saya cegat terakhir lah. Ya, betul. Nah, betul. Ikhtiarnya itu pilihan kita mau mengikuti petunjuk Allah atau dengan kreatif sendiri gitu loh, Bu. Iya. Memang kayak gitu. Jadi orang pusing tuh karena kreatif sendiri. Padahal Allah udah menurunkan petunjuk. Kata Allah ya ikuti saja petunjuknya. Gitu loh. Kalau nanti ada hujan badai, ya pilihannya mau basah kuyup atau mau tetap kering. Nah, mangga itu mah pilihan gitu. Iya, tinggal silakan mau di rumah atau basah-basahan di luar. Ya resikonya kalau di luar berarti kena badai kan gitu kan? Pak Teddy mana Pak Teddy ini? Pak Teddy hilang. Kayaknya mungkin lagi ke belakang, Tat. Oh ya udah. Jadi saya jelaskan aja gambarannya ya. Satu dari saya. Tolong Silakan. dikoreksi, Tat. Nah, jadi sekeras apapun ya ikhtiar kita, berarti mungkin ikhtiar kita itu cuma 1% ya, karena 99% hasilnya itu adalah keputusan Allah. Baik. Tapi 1% itu wajib kita laksanakan. Boleh nggak kayak gitu? Oke, biar jangan terjebak 1%, 99%. Oh nggak ada ukurannya kok, ya kan? Gini, kan Allah memerintahkan di surat 13 ayat 11. Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha. Jelas Kang Adam ini ya? Ya. Jadi Allah merubah dari kita punya masalah menjadi selesai masalah itu berdasarkan usaha kita. Berarti saya mau nanya ke Kang Adam. Berarti yang Allah inginkan tuh kita usaha maksimal atau tidak maksimal? Usaha maksimal. Nah, usaha maksimal itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya hanya menjalankan perintah Allah agar Allah mau menolong masalah kita? Supaya menjalankan perintah Allah, supaya Allah mau nolong. Nah, itu maksudnya. Jadi usaha yang kita lakukan tuh fokusnya supaya dilihat Allah, bukan dilihat tetangga,
bukan dilihat orang. Kan Bapak Ibu stres bingung tuh gini, saya sudah ikhtiar tapi kok nggak dihargai loh. Ibu tuh ikhtiar tuh karena Allah atau karena ingin dihargai? Kan itu yang terjadi. Jadi orang terbalik-balik semua cara berpikirnya, akhirnya stres-stres sendiri. Udah merasa usaha habis-habisan, bingung sendiri karena niatnya bukan hanya menjalankan perintah Allah, niatnya supaya dihargai. Padahal tetap yang menyelesaikan Allah, yang nggak mau Allah selesaikan. Oh, niat dia bukan karena Allah kok. Jadi Bapak Ibu ikhtiar maksimal itu bukan karena orang ya, karena hanya menjalankan perintah Allah. Salah satu ikhtiar doa, salah satu ikhtiar berencana, itu silahkan. Nah, ini Al-Baqarah 216 nih. Lihat ya. Al-Baqarah Boleh 216. Saya baca Pak ini Ustaz ya. saya baca tengahnya aja Pak tadi ya. Ya. Ini sering jadi nih. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Nah, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal tidak baik juga bagimu. Jadi yang menurut kita baik itu belum tentu loh menurut Allah baik, Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ini? Nah, saya mau nanya ya, ini ke Pak Teddy sekarang nanya. Pak Teddy, kenapa Allah membuat ayat ini? Ayo. Poinnya di mana? Poinnya manusia itu sebenarnya ada perbedaan. Manusia itu punya keinginan. Nah, keinginannya itu belum tentu benar menurut Allah. Oke, saya jelaskan ya. Di sini poinnya ya. Ini poin saya nih. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Poinnya adalah Allah ingin tahu seberapa taat kita ketika keinginan kita tidak terwujud. Ngerti nggak Pak tadi ini? Iya. Jadi kenapa Allah buat seperti ini? Allah ingin tahu, oke, kalau keinginan dia tidak terwujud, dia tetap taat kepada saya atau pusing. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu, kalau keinginannya tidak terwujud, Bapak Ibu tuh taat atau pusing? Pusing biasanya. Nah, berarti taat nggak sama Allah? Tidak. Nah, masalah sama Allah, hati-hati ini. Jadi Allah kadang-kadang menguji kita, ujian itu kadang-kadang sesuai dengan yang kita inginkan selesai. Kadang-kadang mungkin tidak sesuai hasilnya. Nah, sebenarnya poin di situ tuh Allah cuma pengen tahu seberapa taat Bapak Ibu ketika hasilnya tidak sesuai. Biasanya kalau hasilnya tidak sesuai, manusia tuh taat atau ngegrundel, atau emosi, atau marah. Ngegerutu tak? Nah, boleh nggak kita menggerutu pada Tuhan kita, padahal kita ngaku hambanya? Walah kurang ajar itu mah. Nah, udah, silakan Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu sudah berapa lama kurang ajar sama Allah? Karena kadang-kadang hasil tidak sesuai, kan itu kan? Padahal kita diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah, kan begitu ya Kang Adam ya? Iya betul. Yang namanya mengabdi itu mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah lah. Terus kenapa kalau keinginan kita tidak terwujud terus Kang Adam marah-marah? Nah, itu dia. Kurang ajar teh, Tat. Ayo, Bapak Ibu sebelum nuntut Allah, benerin dulu sikap kepada Allah lah. Sebelum kita nuntut, ya Allah kapan masalah saya selesai, benerin dulu sikapnya. Ketaatan kita kepada izin Allah, ketaatan kita kepada hasil yang Allah tetapkan. Apakah Bapak Ibu bisa menerima atau kadang-kadang masih tidak menerima dengan tapikan. Ingin ditolong Allah, tapi sikap Bapak Ibu kepada Allah tidak menghormati. Kan kurang ajar ini. Benar nggak kanan? Misalnya, pantaskan diri ya. Saya ingin ditolong Kang Adam. Terus Kang Adam bilang kepada saya, coba Pak Oke tolong datang ke sini. Aduh Kang Adam jauh, capek. Kang Adam jadi mau nggak nolong saya? Lah, sekarang Allah nguji kita. Oke nih, coba hasilnya tidak sesuai nih dengan apa yang dia inginkan. Allah sengaja kan nguji ya, hasil tidak sesuai. Dia masih taat atau tetap maksa saya untuk mewujudkan keinginannya? Kan kebanyakan Bapak Ibu biasanya maksa. Ya Allah kenapa belum selesai? Kan begitu terus. Padahal Allah sekedar ingin menguji kita tuh tetap taat atau tidak. Nah, kebanyakan pasti Bapak Ibu tidak ditolong-tolong Allah gara-gara tidak taat kepada Allah. Ayo, ngaku aja Bapak Ibu. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Coba tadi dicatat. Nah, itu tadi ada statementnya. Nah, nanti ini aja statement yang dari Ibu siapa tadi itu katanya aku yang kakak iparnya udah diajak. Gimana? Jadi ketika adiknya suami saya ajak ngobrol ke kakak ipar, coba tonton ceramah yang disarankan kakak ipar ya, ceramahnya ini maksudnya tuh kajiannya ini yang Ustadz Oke tetap nggak mau Pak Ustadz,
Jadi yang didengarkan Ah, temennya aja katanya. oh Tapi gitu. menurut kita sepertinya menyimpang, bahkan ibunya meninggal pun biasa-biasa saja Ustadz, nggak ada respon gitu. Itu maksudnya Oke, robot mungkin ya. oke, gini ya. Masalah tentang bagaimana, berarti kan itu sebenarnya hidayah Allah ya, Kang Adam Ya, ya. Kalau ya memang betul. belum saatnya ya. Coba Pak Teddy buka lagi yang saya tadi diskusi di grup Bogor, Pak Teddy. Surat yang tentang Nabi Nuh, Pak Teddy, di grup Bogor. Ya, coba Bapak Ibu buka ya. Tadi tuh ada juga sama. Jadi dia Surat kesel teman atau saudaranya tidak berubah ya. Surat 11 ya. Ayat 45 sampai 46. Surat Hud. Silakan Pak Teddy. Tadi saya bahas di grup itu, kajian ada pagi-pagi ngaji di grup Surat Hud ayat 45. 45 46. Silakan. 45. Ya. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargamu, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia Nah, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." nah, ini tuh jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Nabi Nuh tuh berdoa kepada Allah supaya Kanan ini dirubah hatinya menjadi taat kepada Allah. Supaya tidak ditenggelamkan. Karena kan Kanan termasuk yang ditenggelamkan ya dalam kasus waktu banjir besar itu ya. Nah, Nabi Nuh wajar dong seorang ayah memohon keselamatan untuk anaknya. Benar nggak Kang Adam ini? Betul. Kayak kita punya anak. Tapi apa kenyataannya? Allah bilang di firman berikutnya, Nuh, kamu tuh sudahlah, kamu nggak tahu bahwa Kanan ini durhaka kepadaku. Kan gitu ya? Ya. Nah, oke. Durhaka kepadaku, maka kamu tuh berdoa, itu urusanku merubah itu. Maka jangan seperti menjadi orang yang bodoh. Bayangkan Kang Adam. Jadi urusan hidayah, urusan dia mau ngaji tidak ngaji, itu urusan kita atau urusan Allah hidayahnya? Urusan Allah. Urusan kita itu hanya sekedar menyampaikan. Paham ini? Oke, Ya. nanti saya jawab ya. Hanya sekedar menyampaikan perintah Allah sesuai dengan surat Yasin ayat 17, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan ke saudara. Kalau hanya menyampaikan terus saudara itu tetap nggak mau ngaji, harusnya kita jengkel nggak kalau hanya menyampaikan? Enggak. Oh, hanya menyampaikan. Kalau jengkel itu berarti Bapak Ibu ingin merubah, ingin ngasih hidayah yang nggak bisa dong Bapak Ibu. Karena urusan hidayah, urusan hasil itu urusan Allah. Tuh kan ikut campur lagi urusan hasil. Benar nggak kan? Iya. Jadi sebenarnya permasalahan awal itu kita selama ini menjalani ujian hidup itu gara-gara apa? Kita tidak tahu mana urusan kita, mana urusan Allah. Gitu loh Kang Adam. Akhirnya kita sering ikut campur. Sudah ikut campur urusan Allah, ingin ditolong Allah. Kan makin kurang ajar ini. Nah, jelas? Bahkan terakhir bahkan terakhir di surat 28 ayat 56 ini kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Karena urusan petunjuk adalah urusan Allah. Selevel Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan petunjuk. Tugas Nabi Muhammad hanya sekedar menyampaikan risalah agama Islam. Itu saja. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semua permasalahan keruatan-keruatan yang terjadi ini gara-gara apa? Gara-gara Bapak Ibu tidak mengerti mana urusan Allah menentukan hasil, mana urusan manusia hanya sekadar berikhtiar semaksimal mungkin. Itu maksudnya. Ya. Las? Sekaligus itu menjawab pertanyaan tuh, Pak Oke, bagaimana caranya kalau sudah ikhtiar maksimal, tapi masih suka ada sedikit rasa khawatir, gitu. Biarpun itu katanya seupil aja katanya. Apa itu belum ya, total berserah kepada Allah katanya? Bukan, khawatirnya itu kan gara-gara masih memikirkan mungkin hasilnya nggak sesuai kan Kang? Iya. Kan itu aja sebenarnya. Padahal tadi saya cegatkan hasil apapun nanti kalau kita sudah maksimal itu pasti yang terbaik. Oke, saya mau nanya berarti. Berarti di sini tuh yang terpenting usaha maksimalnya atau hasilnya, Kang? Usaha maksimal. Sudah usaha maksimalnya saja.
Kenapa masih bingung? Jadi dengan kata Nah, lain, sekeras apapun kita usaha, tapi tetap kalau Allah menentukannya, misalnya usaha maksimal kita ingin mengharapkan A, namun Allah hasilnya pokoknya mah menetapkan B, ya sudah itu harus Nah, kita terima gitu ya. pertanyaan saya, kenapa? Tadi kan dijelaskan, kenapa kadang-kadang hasilnya itu tidak sesuai? Berarti tujuan Allah apa? Kenapa kok hasilnya kadang-kadang tidak sesuai tujuannya apa, Kak? Ya tujuannya itu memberikan yang terbaik buat kita, Menguji ketaatan. menguji ketaatan. Lah, harusnya kalau kita ingin lulus ujiannya, boleh nggak kita protes? Enggak lah. Nah, nanti Allah memberikan yang terbaik. Sebentar ya, baterainya hampir habis. Sebentar, Kang Adam. Bentar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh, tadi udah ada jawabannya, adalah katanya usahanya yang maksimal. Nah, itulah. Jadi memang nggak gampang ya untuk menyingkirkan rasa khawatir itu, tapi harus dimulai kapan lagi kalau nggak mulai dari sekarang. Karena kalau misalnya memang masih ada rasa khawatir, berarti kita ini memikirkan hasil yang dimana hasil itu adalah ranahnya Allah gitu ya. Nah, kurang lebih kayak begitu. Jelas ya? Ya, jelas. Jadi Bapak Ibu sebenarnya udah pegang rumus itu adalah pegang rumus. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti Allah tuh pasti menguji ketaatan kita. Berarti kalau kita ingin lulus, insya Allah tetap kita taat. Itu aja. Apalagi, coba Kang Adam. Ya, Ida, udah barusan akhirnya keluar lagi statementnya, katanya ikhtiar tetap dilakukan, selebihnya serahkan saja pada Allah ya, Tad. Nah, Sekarang bapaknya yang sakit-sakitan semenjak ditinggal istrinya. Tapi bapaknya sakit, kakaknya tetap juga tidak respon. Saya dan suami hanya bisa ikhtiar dan tawakal saja, Tad. Komunikasi dengan kakak ipar saya aja nggak pernah sama sekali. Ya sudah ikhtiar, berarti sudah betul jalannya. Nah, sekarang saya tambah ya kepada ibu yang jawab ya. Saya mau nanya Kang Adam. Kan ibu ini berarti kan fokusnya ke ikhtiar. Berarti menjalani proses ujian ini ya. Nah, ibu kira-kira kalau ingin beruntung, berarti ketika menjalani proses ikhtiar ini harusnya bahagia atau sedih harusnya? Harusnya kalau ingin beruntung. Ya bahagialah. Ya paksa diri untuk bahagia. Karena bahagia dan sedih pun tetap harus dijalani gitu loh Bu. Jangan rugi 2 kali. Sudah ujian berat, tetap menderita, nanti repot. Meninggal menderita lebih repot lagi nanti. Mumpung hidup di dunia cuma sekali, pakailah tetap meskipun ini tidak sesuai dengan keinginan saya akan paksa diri saya menjadi bahagia. Bisa nggak? Nanti Allah buat Bapak Ibu bahagia. Kalau Bapak Ibu benar-benar menjalani. Ya, jelas ini? Oke, ini kan Pak Teddy pindah ke room lain. Ada Pak Agung nggak? Pak Agung bisa bantu saya nggak Pak Agung? Untuk baca ayat, karena saya mau sampaikan lagi ayat sebenarnya. Jadi sebenarnya harusnya sudah gitu loh. Ya, baik. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, ya, yang terakhir. Nih, saya buka satu ayat lagi biar Bapak Ibu enak ya. Tapi paham ya pola berpikirnya Kang Adam ya. Jadi ingat hasil urusan Allah, tugas kita ikhtiar maksimal. Kalau hasilnya tidak sesuai, berarti Allah menguji ketaatan kita. Kalau Bapak Ibu tetap taat meskipun tidak sesuai, pasti Allah ganti sesuatu yang luar biasa. Ayo, bagi Bapak Ibu yang punya masalah, tetap ngeyel sekarang, lama nanti selesainya. Pokoknya sekarang Bapak Ibu, baik ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya tetap taat menjalankan perintah-Mu, Allah ganti ke yang lebih besar. Buktikan aja Bapak dan Ibu. Kan enak gitu. Kalau tidak sesuai berarti latihan ketaatan, kalau sesuai tinggal disyukuri kan, supaya ditambah nikmatnya. Berarti pertanyaan saya Kang Adam, masalahnya di mana? Hasil sesuai dan tidak sesuai. Ada masalah nggak kalau memahami ini? Ya seharusnya nggak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Kalau sesuai kita bersyukur, kalau tidak sesuai ujian ketaatan. Kalau Bapak Ibu tetap taat kepada Allah, tetap bisa menerima, Allah ganti sesuatu yang lebih besar. Oh, jelas? Nah, biar Bapak Ibu semakin tidak terombang-ambing, kita buka ya surat 57 ayat 22 23. Ini siapa yang mau bantu saya? Pak Budiman, co-hostnya? Bisa sharing ayatnya Pak Budiman? Ya sholat kali ya. Sebentar. Ini terakhir nih saya kupas nih. Biar Bapak Ibu enak dalam menjalani kehidupan. Pak Budiman? Wah,
Sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena saya mau kupas ayat ini. Surat 57 ya. Ayat 22 sampai 23 ya. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Silakan Pak Budiman di-share. Masih Pak lagi Budiman dicari. udah ada? Coba. Atau Kang Adam bisa bantu saya. Kang Adam di situ ada Al-Quran digital nggak? Nggak bawa kebetulan. Oh nggak bawa ya udah dah. Heeh. Ntar. Pak Budiman biasanya. Pak Budiman buka surat 57 Al-Hadid. Atau saya baca aja ya. Daripada Baca aja lama deh, ya. Ustaz. Heeh. Oke saya baca Ya, ya boleh, Bapak Ibu. baca aja. Oke. Kita akan buka. Ini terakhir ayat terakhir ya. Kalau hasilnya gimana cara menguatkan kepada ketaatan kepada Allah. Latihan Bu. Caranya menguatkan itu tidak ada cara lain. Ibu harus latihan. Berarti sekarang kalau ibu ingin latihan hasilnya harus sesuai atau tidak sesuai. Kalau mau latihan. Kan itu pertanyaannya apa Kang Adam di chat itu? Iya. Pertanyaannya cina kalau misalnya nggak sesuai, gitu kan? Kalau nggak sesuai itu gimana nih katanya cara menguatkannya lagi gitu kan? Cara supaya kuat tuh latihan atau tidak latihan? Ya harus latihan lah. Harus latihan lah. Makanya nanti ibu kalau tidak sesuai latihan. Berarti sekarang kalau ingin latihan menguatkan keyakinan itu, berarti setiap kejadian tuh hasilnya harus sesuai atau tidak sesuai. Jelas ya? Iya. Karena hidup ini proses latihannya. Oke, saya baca surat 57 ayat 22-23. Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini kata kuncinya supaya kita tidak bersedih itu di sini. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, berarti di bumi dan kita ya Kang Adam, semua telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Berarti kita waktu itu sudah ada belum? Sebelum kami mewujudkannya. Berarti sebelum kejadian Allah sudah membuat rencana ya? Baik. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Buat apa Allah ngasih tahu kepada kita seperti itu? Allah menjelaskan di ayat 23-nya. Perhatikan. Agar kamu tidak bersedih hati ya terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi Allah menginginkan kita bersedih atau tidak? Tidak. Terhadap tidak. Meskipun hasil tidak sesuai, Allah menginginkan kita bersedih atau tidak? Tidak. Tidak ya? Oke. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi terlalu gembira juga nggak boleh ya. Jadi tengah-tengah saja gitu loh. Ngerti? Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu, sudahlah. Ujian itu sudah Allah sesuaikan. Ya. Masalah itu sudah Allah atur pasti akan ada jalan keluarnya. Ya. Ikhtiar sudah Allah atur dalam metode tawakal. Pokoknya tugas manusia ikhtiar. Tugas saya menentukan hasil. Ya. Semua sudah diatur. Bahkan Allah sudah menjamin semuanya biar berjalan. Berarti tugas kita itu menjalani hidup ini dengan ketaatan kepada Allah. Semakin taat Bapak Ibu kepada Allah, maka hidup Bapak Ibu akan mudah. Taat itu nama lainnya apa? Taat itu apa nama lainnya? Tawakal. Takwa. Takwa. Nah, makanya Allah berjanji kalau Bapak Ibu menjalani ujian dengan taat, dengan tetap menjalani, mau sesuai tidak sesuai tetap taat kepada Allah, maka Allah berjanji di surat 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi solusi hidup itu pasti ada nggak, Kang Adam? Ada. Bagi siapa? Bagi yang taat. Bagi orang-orang yang taat. Sekarang Bapak Ibu kalau diuji tidak sesuai dengan keinginan, taat atau tidak biasanya? Biasanya mah sedikit. Salah sendiri kan? Makanya sekarang fokuslah di dalam menjalani ujian hidup itu pada ketaatannya. Jalani saja, mau sesuai tidak sesuai, yang penting Bapak Ibu menjalaninya dengan taat. Jadi yang terpenting itu sesuai keinginan tidak sesuai atau taatnya Kang Adam? Taat yang utama. Selama ini kalau dikasih ujiannya atau taatnya selama ini? Ujiannya. Salah atau benar? Salah. Masa udah gede, udah tua masih salah ya? Malu ya? Iya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi?
Kalau Ada tidak, pertanyaan lain? Coba Oke, ini kalau peserta tidak, saya ini ada chat nih. Masuk silakan, 2. Oke, oh sebelah itunya. Oh Pak Teddy, mohon izin Pak, saya support rukun dakwah. Ya, Yang ya, tidak ya, ya. sesuai itu Allah masih sayang karena latihan terus. Oh ya, berarti sudah. Masih ada pertanyaan? Ya kayak contoh misalnya saya kalau dapat istri cerewet, terus saya kemudian ya udah itu mah itu sebagai saya kasih tahu ikhtiar, tapi dia tetap cerewet, tapi sayanya taat. Nah, Nah nanti biasa sama Allah diganti lagi sama yang bukan diganti, ditambah. kan tadi saya bilang, kalau hasil ujian itu tidak sesuai dengan Ya. yang kita inginkan, berarti Allah tuh nguji apanya, Kang? Ketaatan. Taatan. Saya mau tetap taat. Pokoknya kalau taat pasti istrinya akan dirubah akhlaknya. Kalau istrinya tetap itu, dirubah akhlaknya. Karena tetap Allah cerewet. diuji. Nah, insya Allah enggak. Kalau tetap taat, Ya, ya. insya Allah enggak. Nah, Insya Allah tapi enggak, kalau ya. ibu kesel, kalau bapak ibu kesel, tetap ditahan. Ujiannya tetap begitu. Karena Allah Iya. ngapain orang tidak taat kan? Iya betul. Baik, bapak ibu yang dirahmati Allah, mungkin sekian dulu ya, biar bapak ibu paham. Yang penting setelah itu jalani ya. Ingat, untuk yakin berapa minggu? Mau seperti teman saya Pak Dwi 3 minggu atau berapa hari lah? Kita langsung aja ya. Nggak usah kelamaan ya. Masa nunggu, oh saya nggak punya uang, tetap makan. Minggu depan punya uang, juga makan. Minggu depan lagi nggak punya uang, tetap makan. Ya rugi loh dipakai khawatir orang tetap makan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Sarananya adalah ujian-ujian yang kita hadapi, fokus pada ketaatan kepada Allah. Taat itu berarti taat menjalani perintah-perintah Allah sesuai firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Oh, taat berikhtiar maksimal. Taat tidak memikirkan hasil. Itu namanya ketaatan Bapak dan Ibu. Ya, meyakini apapun bahwa keputusan Allah tidak bisa dirubah, tapi Allah tidak akan menzolimi hambanya. Surat 50 ayat 29. Udah, cukup. Nah, silakan Kang Adam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, dan kesimpulan yang kita dapat hari ini, jangan lupa sekuat apapun ikhtiar kita, tetap hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Nah, kalau bila mana hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti kita sedang diuji ketaatannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan khawatir, jalani saja, gitu ya. Jadi jalani saja semua, apapun juga dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya tetap aja itu mah terjadi gitu kan ya. Kalau kita dongkol, dumel, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kurang lebih seperti itu. Kesempurnaan adalah punya Allah. Nah, sekali lagi kita manusia adalah biangnya salah-salah, namun kesalahan-kesalahan itu adalah kita ikhtiarkan supaya kita tetap taat kepada Allah dengan segala peraturan-peraturan Allah, larangan-larangannya, apa yang dititahkannya. Kurang lebih seperti begitu. Saya kembalikan kepada Ustadz Teddy. Silakan Ustadz Teddy. Oh, Ustadz Teddy nggak ada, Kang Adam. Udah lagi Pak. Oh, ada balik lagi. Pak Teddy ditutup, tadi Pak. di room sebelah lagi ada sedikit problem. Beres sudah. Oh, ya. Baik. Silakan. Para ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian pada siang hari ini, alhamdulillah banyak sekali kajian-kajian yang kita dapat, dan semuanya bukan teori ya, praktek. Ibaratnya Pak Oka udah ngasih nih resep kue yang enak. Nah, kalau cuma dilihat, oh iya enak, apa bisa kita nikmati? Nggak bisa ya. Berarti mau tidak mau, kalau ingin resep kue ini, resep yang disampaikan oleh Pak Oka ini memang berkhasiat, memang ternyata khawatir itu sebenarnya udah nggak sesuai gitu kan, apa yang dengan yang sebenarnya diinginkan oleh Allah, maka yuk praktekkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Oka. Silakan. Dan Bapak Ibu yang ingin mendengar testimoni langsung dari para jamaah kita yang sudah mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati ini, hadir pada hari Rabu ya, hari Rabu atau hari Selasa? Hari Selasa pukul 1 siang. Di situ akan ada penyampaian langsung oleh jamaah-jamaah kita yang sudah mempraktekkan, yang sakitnya sudah divonis meninggal, ternyata begitu praktek sembuh, yang sudah harus operasi angkat rahim tidak jadi. Kenapa? Karena memang kalau Allah berkehendak dan syaratnya sudah dipenuhi, Allah menolong,
apa sih masalah yang nggak selesai. Baik, Bapak Ibu sebagai penutup, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah 3 kali ya. Nanti setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu berdoa menurut keinginan atau doanya masing-masing. Tapi jangan lupa sesuai dengan saran dari dari Pak Guru bahwa sampaikan keinginan kita, berdoa mohon pada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Baik, sama-sama kita berdoa Bu ya. Bapak juga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para suhada beserta keluarganya, kepada para malaikatullah, kepada seluruh aparat Allah baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami Bapak Antono Basuki bin Praode Hartono beserta keluarganya dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing. Ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajar ridha Allah, dan kepada seluruh keluarga besar pengajar ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing. Kepada suami atau istri kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri yang bernama Al-Fatihah.
Silakan dilanjutkan dengan doa masing-masing.